Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin membahas mengenai marhain dan proletar. Kedua identitas ini sebenarnya antara timur dan barat gitu ya. Kalau proletar lahir di dalam masyarakat Eropa, kemudian dengan ciri industrialisasinya gitu ya. Sementara marhain lahir di Indonesia dengan ciri agraria gitu ya. Masyarakat agraria gitu. Jadi masyarakat agraria dan masyarakat industrialisasi. Tetapi yang menarik, artikel Bung Karno itu di Pikiran Rakyat yang terbit pada tahun 1933. Artikel ini judulnya Marhain dan Proletar. Marhain dan proletar adalah jawaban yang menarik untuk mengetahui bagaimana karakter kita yang dibuat karakter masyarakat miskin, kategori masyarakat miskin yang dirumuskan oleh Bung Karno gitu. Kalau kita ngomong marhain ya pastilah Soekarno gitu. Yang menarik, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya, bahwa marhain ini sebenarnya punya kategori 3. Kalau orang yang membaca Soekarno itu hanya pada abstraksi sosok petani yang ditemui Soekarno di selatan kota Bandung di dalam Penyambung Lidah Rakyat karyanya Cindy Idem itu, ya selesai, berarti petani marhain itu adalah petani saja. Padahal Soekarno sudah menjawab di bawah bendera revolusi, karyanya Bung Karno yang banyak orang mengatakan itu kitabnya gitu, orang nasionalis gitu. Jadi di bawah bendera revolusi itu, di artikel marhain dan proletar, Soekarno mengatakan bahwa marhain itu terdiri dari 3 kategori. Poin kita ambil di poin kedua nih. Katanya Soekarno, marhain yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Orang, kawan-kawan yang memahami bahwa marhain itu hanya sebatas petani kecil yang ditemui di selatan kota Bandung, berarti kita masih belum menggalinya dengan sangat mengakar. Misalnya pertemuan Bung Karno pada tahun 1920-an yang tercatat di Penyambung Lidah Rakyat. Walaupun ini terjadi banyak perdebatan di kalangan para sejarawan, bahwa kata marhain ini kata banyak para sejarawan, terutama misalnya yang ditulis oleh Peter Kasenda itu mengatakan bahwa marhain ini mulai
populer, dan populer pada sekitar tahun 1927-an gitu ya. Sementara Cindy Adams mengatakan bahwa pertemuan Soekarno dengan seorang petani itu pada tahun 1920-an gitu ya. Ketika Soekarno itu bolos dari mata kuliahnya ketika dia itu kuliah di Technische Hogeschool atau sekarang ITB, Institut Teknologi Bandung. Di saat bolosnya Soekarno itu jalan-jalan, ceritanya nih gitu ya, jalan-jalan ke selatan kota Bandung. Ada yang menyebutkan di daerah Cigelereng dia ketemu dengan seorang petani di daerah persawahan itu. Petani itu sedang mencangkul tanahnya itu, dia Bung Karno ngobrol gitu. Bapak, Tuan, ini tanahnya miliknya siapa? Itu milik saya. Itu cangkulnya milik siapa? Milik saya. Itu. Bapak kerja nggak sama orang lain? Enggak pernah. Mempekerjakan orang lain enggak mempekerjakan. Ini tanahnya dapat dari mana gitu. Ini turun temurun Pak gitu ya, kan gitu. Ini turun temurun kan dari nenek moyang ya, diberikan kepada saya. Kemudian hasil kerjanya untuk siapa ya? Untuk hasil dari hasil taninya itu untuk siapa ya? Untuk saya dan keluarga saya gitu. Tetapi Bung Karno melihat itu kok miskin, kok gak merdeka, kok gak kaya gitu. Ini ada apa gitu? Ini terjadi apa ya? Bung Karno itu berpikir tentang apa yang pernah dibaca dari buku-buku yang pernah dia pelajari gitu ya. Sehingga yang menariknya Bung Karno itu mencoba menggabungkan antara bumi dan langit, antara buku dan bumi gitu ya, antara buku dan bumi lebih tepatnya. Dia mencoba menggabungkan antara bagaimana apa yang dia pelajari di dalam teori-teorinya, dan dia kemudian ngeriset langsung dan ketemu sama seorang petani, dan kemudian keluarlah identitas yang disebut Marhain gitu ya. Tapi orang yang hanya terjebak pada abstraksi Soekarno di dalam Penyambung Lidah Rakyat itu, ya maka Marhain itu hanya seorang petani saja gitu ya. Walaupun Soekarno sudah sangat jelas mengatakan di bawah bendera revolusi jilid 1 di artikel berjudul Marhain dan Proletar, mengatakan bahwa kaum Marhain yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. Ini kategori Marhain. Jadi kategori Marhain itu dia punya alat produksi. Dia tidak bekerja sama orang lain, tidak mempekerjakan orang lain. Dia punya cangkul, punya tanah, punya celurit gitu ya, punya arit gitu ya. Ya dia mengelola hasil tanahnya sendiri gitu ya. Ini Marhain petani gitu ya. Ini Marhain kategori petani. Sementara katanya Bung Karno itu proletar gitu ya, yang tidak punya alat produksi. Dia hanya menjual tenaga kerjanya terhadap pemilik modal yaitu kaum borjuis. Dia hanya dia bekerja dapat upah gitu ya. Dia juga Marhain katanya Bung Karno. Kemudian kaum melarat lainnya pun juga Marhain. Kaum melarat lainnya ini sangat banyak. Dia bisa tukang becak, tukang sayur, nelayan, tukang bakso gitu ya, tukang pentol. Ya bisa, bahkan di pidato Bung Karno itu menyebutkan bahkan pegawai yang sekecil-kecilnya itu juga Marhain gitu. Kita pun yang misalnya
belajar dan pernah belajar di perguruan tinggi di kampus juga marhain. Loh, bagaimana yang disebut marhain itu? Kenapa kok mereka bisa disebut marhain? Kaum melarat lainnya itu, kalau mereka terasing, teralienasi dari alat produksinya, dan mereka miskin, tertindas, dirugikan, dimiskinkan, maka mereka juga bisa disebut marhain. Misalnya di mahasiswa, mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa disebut marhain? Apa yang menyebabkan mahasiswa itu menjadi marhain? Misalnya analogi yang sangat sederhana. Marhain, mahasiswa, marhainnya mahasiswa yang marhain. Misalnya ini pengalaman saat saya jadi mahasiswa, pas mahasiswa itu biasanya gitu ya, dengan dosen ketika mengawali perkuliahan itu, mengawali mata kuliah, mereka melakukan kontrak kuliah gitu ya. Kontrak kuliah itu dilakukan mengatur gitu ya, bagaimana masuknya kuliah gitu ya, bagaimana keluarnya kuliah gitu ya, bagaimana proses perkuliahan, bagaimana ketika misalnya mahasiswa terlambat gitu ya, dan bagaimana ketika misalnya dosen juga terlambat gitu ya. Kemudian ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berdiskusi di kelas, menjawab pertanyaan gitu ya, melakukan tugas, mengerjakan tugas dengan baik, itu dilakukan ketika proses kontrak kuliah. Ini hal yang paling sederhana. Di mana letaknya mahasiswa itu marhain ini? Misalnya nih, mahasiswa membuat kontrak kuliah dengan dosen. Jam 7.30 masuk, lebih dari jam 7.15 menit, jam 7 lebih 5 menit ya, jam 7.30 lebih 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit maka mahasiswa dilarang masuk, tidak boleh masuk gitu. Kemudian dosen pun juga sama, mahasiswa juga beri kontrak kuliah terhadap dosen. Kalau dosen lebih dari 30 menit, lebih dari 35 menit, maka dosen tidak boleh masuk kelas. Tetapi banyak kenyataan di antara mahasiswa dan dosen itu tidak fair play, tidak adil. Kadang mahasiswanya telah tetap masuk, maksa masuk ya dosennya juga lupa mungkin akan kontrak kuliah itu, mahasiswanya juga masuk ya, sehingga mahasiswa itu gak tepat waktu, sudah gak tepat waktu masih masuk time is money waktu adalah uang mahasiswanya sudah molor waktu masih masuk ya, sehingga mereka itu seharusnya dapat ilmu ketika dosennya menjelaskan, mempresentasikan, mahasiswanya sudah terlambat keterlambatan itu yang membuat mahasiswa itu sudah banyak kehilangan ilmu yang disampaikan oleh dosennya. Sama juga ketika dosennya itu terlambat masuk atau tidak masuk dosennya, maka ketika terlambat masuk, mahasiswa itu rugi rugi tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya tepat pada waktunya. Ternyata dosennya masih terlambat ketika sudah terlambat. Kalau dosen itu masih masuk kuliah masih masuk kelas, itu berarti melanggar peraturan kontrak kuliah yang dibuat antara mahasiswa dan dosen. Atau bahkan ada sebagian dosen yang kemudian dalam kontrak kuliah itu kalau lewat batas maka tidak boleh masuk, atau bahkan
kadang tidak masuk dosennya. Kalau itu sering terjadi, maka yang terjadi itu adalah eksploitasi keilmuan gitu. Mahasiswa bisa jadi marhain ketika dia itu membayar ke kampus, hasil bayarannya dibayar, hasil bayaran UKT-nya atau semesternya itu per setengah tahun gitu, per satu semester bayar ke kampus, upaya mendapatkan alat produksi. Alat produksi yang dimaksudkan itu kan bukan hanya buku, bukan hanya apa yang kita pegang gitu ya, tetapi ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus. Ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus ya dari dosennya. Kalau mahasiswanya tidak dapat dari dosennya, maka mereka juga disebut marhain karena teralienasi dari ilmu pengetahuan yang seharusnya didapat dari dosennya. Sementara dosennya nggak masuk nih misalnya, maka dia juga marhain, mahasiswanya juga marhain karena dia dieksploitasi. Sama ini juga kategori kaum marhain tapi mahasiswa, petani gitu, marhain juga, proletar marhain juga, kaum melarat lainnya juga marhain, pegawai bisa jadi marhain ketika dia itu masuk terus-terusan tapi masih tidak dibayar atau upahnya masih di tidak tepat waktu, tidak tepat waktu dibayar gitu ya, tidur gitu ya, 3 bulan kemudian dibayar, seharusnya per bulan dibayar, maka mereka tidak dibayar. Duh, gimana dia mau makan kalau dia ketergantungan dengan upah dia jadi pegawai gitu ya. Kalau dia tidak bekerja di tempat yang lain gitu ya, atau dia tidak kreatif gitu, dia juga marhain gitu. Tukang pegawai yang sekecil-kecilnya katanya Bung Karno itu marhain gitu, marhain. Ini kategori marhain. Nelayan juga marhain. Kenapa nelayan marhain? Tapi marhainnya bukan kategori marhain proletar atau marhainnya petani gitu. Nelayan dia punya alat produksi seperti perahu sendiri gitu ya, perahu sendiri, dia berlayar sendiri ya. Dia marhain, tetapi dia bukan golongan dari golongan marhain petani atau dari golongan marhain proletar. Kalau marhain proletar tidak punya alat produksi, dia bekerja terhadap kaum borjuis. Marhain petani dia punya alat produksi, dia tidak bekerja sama orang lain dan tidak mempekerjakan orang lain. Sementara nelayan dia punya alat produksi yaitu perahu, bukan bukan tanah. Sama misalnya tukang gerobak, tukang sayur, tukang pentol, tukang bakso, sama juga marhain ketika dia terasing dari alat produksinya akibat permainan pasar, akibat sistem kapitalisme. Ini kategori marhain. Jadi kategori marhain itu bukan hanya petani, sekali lagi bukan hanya petani atau abstraksi personifikasi sosok petani yang ditemui Soekarno di selatan kota Bandung yang diceritakan di Penyambung Lidah Rakyat itu. Bukan hanya itu, tetapi katanya Bung Karno itu yang harus diteliti di dalam Penyambung Lidah Rakyat, habis wawancara Soekarno dengan seorang petani itu marhain katanya Soekarno. Maka Soekarno mengatakan mereka dimiskinkan oleh sistem, akibat dimiskinkan oleh sistem. Pada waktu itu kapitalisme merajalela, kolonialisme Belanda merajalela gitu ya. Ini yang kemudian imperialisme merajalela. Ini sistem
yang membuat mereka miskin ya, dan dimiskinkan. Ini yang menarik, yaitu dimiskinkan dan miskin dan dimiskinkan oleh sistem. Ya tentunya kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, feudalisme, musuh-musuh marxisme itu. Maka kan jangan hanya terjebak pada abstraksi sosok person Marhen yang ditemui di selatan kota Bandung itu. Jadi harus kita baca juga Marhen itu, di kategori Marhen di bawah bendera revolusi jilid 1, yaitu di artikel Marhen dan Proletar yang terbit pada tahun 1933 di Pikiran Rakyat, yang kemudian dikumpulkan di dalam satu buku berjudul Di Bawah Bendera Revolusi karya Bung Karno. Mungkin itu kawan-kawan sekalian, semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.